Jalan kapal sedang patroli sepertinya. Ini masih ada aliran sungai dari sini. Yang jelas ini pagar lautnya masih berdiri, itu terlihat sekali. Harga kafling di Pik 2 tuh lihat, 29 juta per meter persegi. Per meter, belinya 30.000. Belinya 30.000 bisa jadi 29 juta per meter kafling doang ini. Panjang-panjangnya lu. Yang dicabut yang mana? Tapi kalau di sono lebih kelihatan karena ujungnya sungai Muara. Jadi kalau Menteri KKP ya, Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menyatakan soal pagar laut itu sudah tuntas, sudah selesai. Justru dari tinjauan lapangan hari ini ya, Ahad atau Minggu 16 Maret 2025, kami tegaskan bahwa pagar laut itu masih ada, bahkan ada di dekat jantung proyek Pik 2 di Desa Tanjung Pasir. Sakti Wahyu Trenggono ini adalah menteri loh, sekelas menteri. Menteri itu adalah pembantu Presiden Prabowo Subianto. Bisa ngeprank, Mengelabui, bohongin lah ya. ngeprank ini. Iya, ngeprank. Saya sebut ngeprank. Kenapa ngeprank? Ini nih yang diprank bukan hanya rakyat biasa, tapi anggota DPR diprank. Pak Prabowo sendiri diprank. Apalagi masyarakat secara umum. Apa yang diprank? Yang diprank adalah soal pencabutan pagar laut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini ada di Desa Tanjung Pasir. Sedianya tadi kami akan menyewa kapal untuk menelusuri sejumlah pagar-pagar laut yang ternyata masih membentang. Dari sini kelihatan. Namun karena kondisinya surut begitu, kapal-kapal ini mengalami pendangkalan begitu. Jadi kami tidak bisa sewa kapal gitu, tidak bisa naik kapal untuk menelusuri ke ujung sana, di arah pagar laut sana. Ya saran dari penduduk sekitar tadi, kalau bisa pagi karena air lagi naik. Kalau pagi kita bisa lewat Pitian, nah langsung ke kapal. Nah kapal-kapal ini sebenarnya kapal-kapal yang kalau ditumpangi itu terjadi pendangkalan gitu, jadi nggak bisa jalan. Itu mengapung tidak sepenuhnya, karena kalau mengapung sepenuhnya harusnya goyang-goyang kena air begitu ya. Tapi alhamdulillah tadi kami siasati untuk melihat view dari pagar-pagar laut itu dari jarak dekat. Kami itu memutar masuk ke komplek proyek Pik 2. Bahkan kami juga tadi melewati Mako Brimob yang dulu ramai diresmikan oleh Pak Tito Karnavian. Ada Aguan di sana, ada Zaki Iskandar selaku Bupati, ada Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyono, ada juga Irjen Pol Fadil Imran dan sejumlah pejabat di kepolisian lah yang kita tahu. Karena kami sering mempersoalkan Kapolri Listio Sigit Prabowo kenapa kok tidak memberikan statement satu patah kata pun terkait kasus pagar laut dan sertifikat laut yang kalau di masyarakat itu sudah diketahui bahwa itu milik proyek Pik 2 atau Pantai Indah Kapuk 2. Baik, saya perkenalkan dulu, kita akan bahas soal pagar laut yang ternyata sampai hari ini masih belum tuntas begitu. Jadi kalau Menteri KKP ya, Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menyatakan soal pagar laut itu sudah tuntas, sudah selesai, pelakunya Arsin dan staf desa Arsin begitu. Dan juga katanya sudah bersedia untuk membayar denda sejumlah 48 miliar rupiah. Justru dari tinjauan lapangan hari ini ya, hari Ahad atau Minggu 16 Maret 2025, kami tegaskan bahwa pagar laut itu masih ada, bahkan ada di dekat jantung proyek Pik 2 di Desa Tanjung Pasir. Menurut informasi saksi-saksi yang kami temui tadi, bukan hanya di Tanjung Pasir, masih ada juga di Desa Tanjung Burung, kemudian bahkan sampai Karangserang masih ada ya, masih ada begitu. Artinya publik dikelabui begitu
oleh Menteri Saktiwayu Trenggono yang seolah-olah perkara pagar laut ini selesai, padahal belum tuntas. Dan penting juga untuk kita kasih informasi kepada masyarakat bahwa ketika Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029 ya. 2024-2029 ya, 5 tahun. Ini rencana pembangunan jangka menengah nasional yang di dalamnya memuat lampiran ada 77 proyek strategis nasional, baik proyek itu yang bersifatnya carry over atau lanjutan dari era Joko Widodo sebelumnya, termasuk PSN yang baru 29, PSN carry over itu 48, yang dari 77 itu tidak ada PSN PIK 2. Awalnya kami ya cukup lega kita semua, sehingga itu bisa menjadi dasar penghentian proyek PIK 2 gitu. Tapi ternyata sampai hari ini nggak ngaruh PSN itu masuk atau tidak masuk dalam PSN-nya Presiden Prabowo Subianto. Dan saya ingin menegaskan Saktiwayu Trenggono ternyata bukan hanya mengelabui kita ya, mengelabui rakyat Banten, mengelabui masyarakat desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung, Karangserang, dan beberapa desa lainnya yang masih ada pagar lautnya. Juga mengelabui seluruh rakyat Indonesia yang sampai hari ini tetap concern ya mengawal kasus pagar laut dan sertifikat laut ini. Tapi ternyata juga mengelabui DPR dan juga Presiden Prabowo Subianto. Karena sudah jelas kan perintahnya kan untuk dituntaskan, dicabut. TNI AL sudah dikerahkan. Nah, ternyata tadi kami melihat di lapangan ada sempadan-sempadan laut, pantai-pantainya tadi sudah diuruk, sudah menjadi daratan. Kami tadi masuk lewat proyek PIK 2. Nanti kalau ada waktu lain yang kami berkesempatan dan ada sewa kapal yang bisa menuju ke ke pagar-pagar itu, akan kami hadirkan langsung secara view dari jarak dekat. Tadi kami bisa mengambil dari proyek PIK 2 tadi, tapi cukup dekat, cukup jelas lah kira-kira gambarnya untuk menggambarkan bahwa pagar-pagar laut itu ada. Dan sekali lagi jangan bodoh-bodohi rakyat, pagar laut itu punya PIK 2 gitu loh. Dan juga jangan bodoh-bodohi rakyat bahwa pelakunya hanya berhenti di Arsin dan Tarsin Kades Kohot. Kami tadi juga waktu berjalan melewati rumah Kades Kohot ya, dan Kades Kohot rumahnya sudah sepi, tidak sehingar-bingar dulu waktu masih berkuasa. Karena hari ini Arsin yang hari ini bukanlah Arsin yang dulu sesumbar presiden pun tidak bisa memenjarakan dirinya. Tapi hari ini mau tidak mau dia terpaksa harus mau jadi tumbal, kalau tidak mungkin akan menjalar ke orang-orang dekatnya kalau dia tidak mau ditumbalkan. Tapi yang jelas bahwa nama terkait pagar laut seperti Mandor Memet, kemudian Engcun atau Gojali, Hanafi Alijaya itu di kalangan masyarakat Tanjung Pasir, Tanjung Burung, pokoknya di kalangan masyarakat yang ada pagar lautnya sebenarnya sudah paham, dan bahwa proyek pagar laut itu proyek punya PIK 2 juga masyarakat semuanya sudah paham. Dan tadi kami juga bertemu dengan Bang Hambali yang beberapa waktu lalu saya ajak memang sengaja hadir dalam rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI yang membidangi bidang pertanahan, yang menyatakan bahwa pagar laut sampai hari ini masih ada. Dan benar, pagar laut untuk modus operandi reklamasi, dan di dalamnya itu sudah ada sertifikat tanah di atas laut, itu tadi sudah kita lihat ada begitu. Sehingga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dan aktivis, khususnya rakyat Banten, tidak boleh atau jangan buru-buru merasa mendapatkan kemenangan setelah terbitnya Perpres nomor 12 tahun 2026 tentang RPJMN di 2024 sampai 2029. Ternyata proyek kezaliman PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim itu terus berlangsung. Bahkan bukan hanya tanah laut, tanah di daratan, tanah milik negara yang kewenangannya dari negara, milik perhutani, tadi juga kami tinjau sudah sebagian diuruk, dan pengurukan tadi tetap berjalan. Jadi tidak ada ngaruh, tidak ngefek gitu loh ya. Masyarakat demo, masyarakat menuntut dihentikan, masyarakat menuntut untuk proses penegakan hukum, ternyata tidak berdampak
bagi proyek tetap jalan terus. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita beberapa saksi-saksi kezaliman dari proyek PIK 2 yang mudah-mudahan masyarakat bisa melihat proyek ini secara objektif dari sisi masyarakat yang menjadi korban. Jangan ansih bicara proyek ini menciptakan lapangan kerja, menciptakan pendapatan pajak 50 triliun. Nah, 50 triliun dari mana itu perlu kita teliti. Dan pekerjaan seperti apa yang katanya diklaim ratusan ribu, 100 ribu, 200 ribu, atau 300 ribu. Padahal secara faktual kami tadi keliling-keliling dari Tanah Raya, keliling menyusuri pinggir pantai ya, sampai Paku Haji, dan sampainya akhirnya sampai di Teluk Naga. Dan sekarang sampai di desa Tanjung Paksi. Jadi dalam tinjauan kami ternyata memang proyek PIK 2 ini menimbulkan banyak ya dampak yang mendolimi rakyat. Dan tadi di kelurahan juga, di desa ya, desa apa tadi namanya? Desa Pangkalan ya, ada demo. Sebelumnya juga sudah ada demo. Konon ini juga demo lanjutan. Kalau demo sebelumnya adalah demo terkait akses jalan air yang diuruk oleh PIK 2 begitu. Jadi pengurukan sungai juga tetap terus berjalan, tidak kemudian dibongkar karena mendengar kritik kita yang di daerah sekitar Kampung Muara dan tadi di Desa Pangkalan juga ya. Nah, hari ini kita coba akan wawancara detail bagaimana kondisi proyek itu dan dampaknya bagi masyarakat dan apa sih sebenarnya harapan masyarakat. Nah, yang pertama di sebelah kiri saya ada Bang Jufri Salim. Nah, beliau ini tadi yang menunjukkan kepada kami, tadi sempat di zoom nggak tadi wilayahnya ya? Ya. Daerah yang menjadi kawasan perhutani ya, yang tadi juga diuruk begitu. Jadi walaupun PSN PIK 2 hanya dibatalkan, kawasan hutan lindung 1.500 hektar itu tidak boleh dikonversi menjadi wilayah industri, ternyata tetap diuruk. Ada Bang Jufri Salim, nanti bisa menjelaskan itu. Di tengah kita juga ada korban dari Kampung Muara ya, yang proses relokasinya itu dilakukan secara paksa dan dipaksa untuk ganti rugi dengan harga bangunan ya, bukan tanah saja, dengan harga yang tidak masuk akal gitu. Jadi harga yang lainnya di Limo itu 3 juta, ini dipaksa dengan harga cuma 300.000. Nanti kita akan tanya detailnya seperti apa. Dan sayangnya justru bukan oknum ya, kepala desa hampir semua sih ya, justru bukan melindungi rakyatnya dari kezaliman PIK 2, justru menjadi kepanjangan tangan PIK 2. Jadi justru ikut memberikan tekanan agar rakyat mengikuti apa yang diinginkan oleh perusahaannya Aguan ini. Baik, untuk yang pertama tolong Bang Jufri Salim untuk menceritakan kronologis bagaimana sih kok bisa tanah milik negara, perhutani kan perusahaan BUMN, kok tetap diuruk tadi, dan kondisinya seperti apa hari ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama pasca demo yang kita lakukan di Desa Kohot ya, Kecamatan Paku Haji, khususnya di kampung apa tuh? Kampung Keramat ya? Kampung Keramat. Ya, Kampung Keramat. Sekarang itu bagaimana, sebelum demo seperti apa, setelah demo seperti apa? Silakan. Oh ya, nanti kita juga akan minta pandangan ya, amatan dari masyarakat itu seperti apa, khususnya dari praktisi sosial media. Karena selama ini kita tahu kasus ini justru banyak dari sosial media. Ramainya kasus pagar laut kan awalnya sosial media, dan baru kemudian media mainstream itu ikut mengangkatnya, dan barulah ya Menteri ATR Nusron Wahid saat itu mengungkap ada 263 SHGB dan 17 SHM di laut, khususnya di pantai wilayah Kohot. Nah, Bang Jufri Salim, coba diceritakan dulu tadi masalah perhutani kok sudah diuruk itu gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli daerah Sukawali ya. Tempat tinggal saya di Sukawali di Kampung Keramat gitu. Selama ini saya pantau untuk di tanah perhutani ini, kemarin sih sempat berhenti waktu awal-awal ya. Awal-awal ada demo itu ya. Diadain aksi tanggal 8 itu Januari itu. Yeah. Kan. Memang itu resikonya sangat luar biasa untuk pribadi saya sendiri. Bahkan saya pun dapat intimidasi yang sangat luar biasa dari para preman-preman bayaran. Ya, kalau menurut saya itu preman-preman bayaran gitu ya.
dan ada sedikit pun yang mau disisihkan ke saya. Ya cuman Maksudnya apa disisihkan? Dikasih ya, duit, mau dikasih duit. keuangan gitu, dikasih duit. Berapa jumlahnya? Ya dengan nominal antara 25, 50 nyampe 100 lah gitu. 100 juta. Nah, 100 jutaan. Cuman Dari mana? Dari Agung Sedayu itu? pembicaraan Jarod tersebut sih dari orang Agung Sedayu. Agung Sedayu. Orang Jadi PT, gitu. ada utusan Agung Sedayu nawarin duit agar Bang Jupri itu diam gitulah Ya, ya. tidak Ngomong tutup mulut gitu ya. ya, tidak ikut-ikutan lah untuk masalah ini. Lebih baik saya lapar daripada saya harus menerima uang yang tidak jelas. Itu yang akan merusak akidah saya untuk selamanya. Tetap saya terus berlanjut. Beberapa kali saya diintimidasi oleh para preman-preman bayaran. Dan dari mulai situ saya terus bersosialisasi dengan masyarakat dan para nelayan. Ya ternyata memang kezaliman ini sangat luar biasa gitu. Dan mereka pun untuk bertindak ini, yang ada di pikiran mereka ini intimidasi yang sangat luar biasa gitu. Ketakutan jadi Ketakutan. suasananya ya. Ya kayak pertama itu di pagar di daerah Alarjiban itu. Pertama kali itu nelayan itu tidak mau untuk diwawancarai sama kita karena sebelum viral pagar laut tersebut intimidasinya sangat luar biasa gitu. Tapi alhamdulillah setelah kita bujuk bahwasanya ini kita pun punya pendapat masing-masing yang harus diungkap, ya ternyata nelayan tersebut alhamdulillah bisa untuk kita ungkap. Disitulah diungkap dengan pagar laut. Gitu. Terkait tadi tanah perhutani gimana itu? Untuk tanah perhutani itu yang awalnya itu empang yang dikelola oleh masyarakat maupun rakyat, tambak-tambak ikan bandeng yang setiap hari beliau mendapatkan ya lumayan lah buat makan gitu kan dari hasil tangkapan udang atau apa gitu kan. Ya sekarang sudah diuruk oleh, mungkin bisa dikategorikan itu mengatasnamakan PSN ya. Tapi kalau mereka ceritanya itu PSN Kak? Iya, mereka itu berbicaranya PSN gitu. Jadi semua proyek Agung Sedayu PIK 2 ini dalih mereka PSN semua. PSN gitu. semua. Itu yang dibicarakan oleh para, kalau menurut saya bukan aparat ya, keparat desa ini keparat bangsat gitu. Oh. Gitu. Jadi mengatasnamakan pemerintah terus PSN. Jadi leading sektor yang mendatangi masyarakat justru aparat desa untuk Aparat pembebasan desa, itu. Pembebasan itu. Saya pun waktu diintimidasi oleh para preman-preman, yaitu aparat desa yang datang ke rumah saya. Gitu. Nggak lama kemudian dari orang PT datang ke rumah saya, ya menawarkan itu yang tadi gitu. Mau membungkam sayap dengan nominal rupiah gitu. Gitu. Jadi tolong kepada pemerintah pusat, ya terutama untuk pemerintah Kabupaten Tangerang, tindak tegas gitu kan. Tapi kayaknya nggak berani kalau cuma kabupaten. Minta Pak Prabowo aja deh langsung. Ya memang ini urusannya presiden sih. Yang mengesahkan ini ya sebenarnya mah presiden lama ini, yaitu Bapak Joko Widodo. Ya tolonglah. Dan sekarang mobil-mobil tanah pun sudah mulai berkeliaran lagi. Oh sebelumnya sempat berhenti ya? Sebelumnya sempat berhenti, itu lama di daerah Paku Haji tersebut gitu kan. Dan sekarang sangat mengganggu aktivitas masyarakat Di bulan Ramadan di ini bulan ya? Ramadan ini. Dan jalan-jalan raya pun udah mulai pada hancur. Ya, tadi kami lewat jalan pada banyak berlubang tadi. Berlubang Ya. gitu. Jadi kalau memang kita tidak stop sekarang ini, anak cucu kita mau dikemanakan gitu. Dan masyarakat yang sudah mendapatkan hasil daripada tambak yang sehari-hari dia kelola, malam dia ngambil udang, pagi dia jual, yang hanya mendapatkan 100.000 atau 200.000, dia udah alhamdulillah gitu. Nah sekarang mata pencarian beliau sudah tidak ada gitu. Nah, setelah mereka dibebaskan udah dibayar belum sama Agung Sedayu itu? Sebagian yang itu pembayaran hanya sebagian. Sebagian masih belum dibayar juga? Sebagian belum. Sudah Jadi, diuruk gitu? Seandainya itu kan dibilangnya tanah garapan ya. Tanah garapan yang dikelola oleh rakyat, oleh masyarakat gitu. Seandainya totalan tersebut itu 1 hektar dengan jumlah nominal andai kata 200 juta. Paling baru dikasihkan 100 juta gitu. Baru separuhnya? Iya.
Dan itu yang dalihnya mereka dikasih aja udah untung gitu, Nah. karena dianggap hanya penggarap gitu. Penggarap. Lalu mereka apalagi nggak pernah garap mereka kan? Apalagi mereka nggak pernah garap. Nah, sampai tadi di tanggal 16 Maret 2025 ternyata masih beroperasi untuk melanjutkan pengurugan. Ini mau gimana masa depan anak cucu kita nanti gitu. Tolonglah hentikan PIK 2. Dan gimana caranya agar tidak menyusahkan kepada rakyat. Dan banyak juga tanah-tanah yang belum dituntaskan setuntas-tuntasnya untuk pembayarannya. Dan untuk masalah pagar laut bukannya di Tanjung Pasir aja, termasuk di Karangserang, di Tanjung Kait, Itu masih ada. itu sedikit-sedikit masih ada Artinya belum bersih, masih Belum ada kayak belum yang bersih. tadi kita lihat tadi itu ya. di daerah Mau gitu. Termasuk di Paku Haji pun masih ada gitu. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para TNI yang sudah ikut serta. Cuman yang kami harapkan ini, apakah ini hanya formalitas untuk membuat masyarakat ini adem, apa gimana gitu kan? Kita sebagai masyarakat awam ini ya selalu memperhatikan atas kejoliman-kejoliman mereka ini. Yang kita nggak bisa ini, hukum sudah beliau yang punya, Beliau itu siapa? yaitu orang-orang Agung Sedayu. Gak usah beliau-beliauin, mereka Gitu. gitu aja. Mereka, Iya. gitu. Kalau beliau itu seolah-olah orang yang terhormat gitu. Dari awal pun saya urusan masalah pagar laut itu nggak bilang siapa-siapa. Ini proyeknya Aguan, Oh. gitu. Waktu pertama kali itu belum pilar, saya bilang Ini proyek Aguan. proyek Aguan ini. Dan di lapangan kan udah tahu semua itu punya Aguan kan ya. Ya udah tahu semuanya. Cuman masyarakat yang awam ini nggak berani untuk mengungkapkan semua itu karena hukumnya itu punya Aguan gitu. Aguan lah, gitu. Setiap kita bertindak 2-3 hari kita dicomot, ya ada yang membereskan, tapi ternyata itu orang-orang mereka juga. Oh, ada yang tukang nyomot, ada yang beresin, seolah-olah Iya. mereka punya jasa, bebasin gitu ya. Ya begitu. Hmm. Untuk masalah pagar laut bukan hanya di Arsin aja, masih banyak pelaku-pelaku lain yang Selain Arsin terlibat. siapa yang diketahui masyarakat tuh? Ya sebenarnya untuk para staf-staf desa pun itu udah terlibat. Terlibat semua. Terlibat semua kalau menurut saya. Kalau informasi Mandor Mehmet yang pegang proyeknya, tahu juga? Kalau untuk Mandor Mehmet memang dia yang awal gitu. Oh. Nah, dia itu menyuruh orang-orang lagi. Oh, dia cuman ya mandornya lah ya. Mandor lah kalau kata bahasa mandor gitu kan. Iya. Jadi dia nyuruh nelayan atau nyuruh masyarakat Dibayar per meter dibayar atau berapa apa? gitu. Tapi setahu saya itu per orang itu dibayar antara 80 sampai 100.000 Per harinya. per harinya gitu. Ada yang borongan nggak? Nggak ada. Dia Harian per semua hari. ya. Itu pun Yang suplai bambu siapa itu? yang suplai bambu itu dari luar melalui Mandor Mehmet. Oh, tetap Gitu. juga lewat dia gitu. Tetap lewat Mandor Mehmet. Ya alhamdulillahnya kita bisa ungkap walaupun terlambat gitu. Tapi tidak ada kata terlambat kalau memang dari atasnya ini berpihak kepada rakyat. Ya terutama kepada Bapak Presiden Prabowo untuk segera memberhentikan proyek-proyek yang sangat gila ini. PIK 2 ini dihentikan gitu ya? PIK 2 ini dihentikan. Tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Kita tetap pengangguran, yang awalnya petani, yang awalnya nelayan, yang awalnya para penjaga tambak, beliau udah kehilangan mata pencarian beliau. Gitu. Jadi mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup dulu ya. Nanti Ya. kita lihat dari sisi praktisi sosial media. Apa sih dampaknya di tengah masyarakat ketika ini mulai ramai begitu. Oke, makasih ya. Siap. Bang Jufri Salim. Beliau juga salah satu saksi dari kezoliman proyek PIK 2. Bahkan beliau ini termasuk yang diintimidasi saat kami pertama kali hendak mengadakan aksi di Tanggal 8 ya di Januari. tanggal 8 Januari. Ini aksi yang pertama ya, bukan di Munjung, bukan yang waktu saya dikeroyok preman, bukan ya. Yang pertama. Nah, lalu kemudian ada lagi di Munjung ya, di daerah Kronjo saya.
Baik, yang kedua kepada Bung Arif Widodo. Bung Arif, Anda kan aktif ya mengikuti seluruh advokasi. Bahkan Anda juga yang apa ya? Yang mengupload banyak kabar-kabar terkait kasus PIK 2 ini begitu viral. Tadi Anda juga melihat kan di apa namanya? Di proyek PIK 2 itu kan semeter baru couplingnya saja berapa tadi? 29 juta ya atau 30 juta tadi? 29. Nah, 29 juta padahal membebaskan dari rakyat cuma 50 juta, ada yang baru dibayar separuh, 50 juta lagi, 50.000 per meter. Ada yang 30.000 per meter dijual 29 juta hingga 30. Ada juga yang lokasi strategis itu ada yang 40 hingga 50 juta per meter baru dalam bentuk coupling, belum ada bangunannya. Tanggapan Bung Arif gimana ini tentang masa depan kasus ini? Kalau saya melihat dari kebijakan pemerintahnya kok kesannya netral saja, dia tidak bertindak, hanya tidak mencantumkan proyek itu di 77 PSN baru Prabowo Subianto sehingga seolah-olah dibatalkan, tapi aktivitas proyeknya tetap jalan begitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tepat di bulan Ramadan. Salah satunya adalah Syahrul Jihad. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari perjuangan umat rakyat dalam membela ketidakadilan yang dilakukan oleh Aguan dan PIK 2, khususnya di daerah Tangerang, di daerah ini mana ini Tanjung Pasir, dan di daerah-daerah yang lain. Jadi teman-teman semua, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Khozinuddin, bahwa apa yang kita saksikan tadi, saya juga kebetulan lihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang dilakukan oleh PIK 2 terhadap wilayah-wilayah yang telah, yang pertama adalah soal pagar laut ya. Kita saksikan tadi bagaimana di sana itu, jadi pagar awalnya pagar laut, kemudian diuruk di bagian pinggirnya. Setelah diuruk di bagian pinggir pagar laut itu, yang di tengah-tengah masih ada airnya, kemudian disedot keluar. Oh, berarti ditanggul dulu ya? Ditanggul dulu di sampingnya. Ya. Setelah itu air yang di tengah-tengah disedot keluar, baru diuruk pakai tanah. Oh, berarti reklamasi dari pinggir dia ya? Betul. Dan itulah yang kemudian tadi saya saksikan di sana. Kita lihat sama-sama tadi di sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga kita dengarkan bagaimana kesaksian Bang Salim ya. Bang Salim. Kemudian sebenarnya bukan hanya Bang Salim ya, banyak saudara-saudara kita yang lain, khususnya kemarin saat kita aksi kemarin ya di daerah Kronjo. Bagaimana tanah, bagaimana sawah, bagaimana tambak itu tiba-tiba diuruk begitu saja tanpa permisi kepada tuannya. Tahu-tahu sudah diuruk, dan kalau mau dibayar ya datang ke kantor PIK 2. Dan ini sebenarnya kita ini, negara kita masih ada hukum atau tidak sebenarnya? Dan ini pertanyaan yang sangat penting untuk Bapak Prabowo Subianto, Pak Listio Sigit Prabowo yang hari ini menjabat sebagai Kapolri. Nah, itu yang kedua, itu soal bagaimana reklamasi dan bagaimana jadi sebenarnya reklamasi itu sudah mereka lakukan dari pinggiran. Sudah mereka lakukan dari pinggiran. Yang ketiga, nah ini yang menurut saya sangat miris di negeri ini. Bagaimana seorang pejabat publik, Wahyu Sakti Trenggono. Sakti Wahyu Trenggono. Iya, sorry. Ya, Sakti Wahyu Trenggono. Ini adalah menteri loh, sekelas menteri. Menteri itu adalah pembantu Presiden Prabowo Subianto. Bisa ngeprank. Mengelabui, bohongin lah ya. Ngeprank ini. Iya, ngeprank. Saya sebut ngeprank. Kenapa ngeprank? Ini yang diprank bukan hanya rakyat biasa, tapi anggota DPR diprank. Pak Prabowo sendiri diprank. Apalagi masyarakat secara umum. Apa yang diprank? Yang diprank adalah soal pencabutan pagar laut. Dianggap tuntas itu tadi. Dianggap selesai. Dianggap tuntas. Dan yang kedua, Arsin Arsin menurut Wahyu Sakti Trenggono itu sanggup untuk membayar ganti rugi 48 miliar. Ini kan luar biasa ini pranknya ini. Sementara dari kuasa hukum Arsin sendiri katanya belum mendapatkan info soal
diminta membayar 48 miliar. Kalaupun bisa membayar itu duitnya dari mana gitu loh. Dan ini kan miris sekali ya. Dan ini bukan yang ngeprank ini bukan Atta Halilintar, Bang. Kalau Atta Halilintar kita maklum lah. Ya, dia hanya ngejar viewer lah ya. Misalnya pun ngeprank ya. Atau konten kreator. Ini pejabat publik, Bang. Betul. Pejabat publik, pembantu presiden. Ngeprank. Bukan hanya ngeprank rakyat, ngeprank presidennya Ngeprank juga. presidennya, ngeprank TNI, ngeprank Polri, Ngeprank rakyat. ngeprank Prabowo. Dan ini menurut saya adalah fatal sekali kalau ini dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, maka sudah tidak usah ada pemerintahan kalau kayak gitu. Semuanya bisa bohong, semuanya bisa diatur, semuanya bisa ngomong sesuka hatinya. Kalau itu dibiarkan. Jadi menurut saya harusnya Pak Prabowo Subianto ini segera memecat Wahyu Sekti Trenggono. Sakti Wahyu Trenggono ini sebagai Menteri KKP. Karena ini mohon maaf ya, kalau seorang pejabat publik ini bohong, itu kan sudah melanggar minimal etik lah. Secara etik dia sudah melanggar. Kalau secara etik moralnya itu sudah melanggar, ini maka sudah pantas dia itu untuk minimal dipidana lah ya. Mungkin Bang Ahmad Khosinuddin bisa memberikan pasal pidananya. Ya, mundur dulu lah, pidana nanti gampang lah. Nah itu yang Kalau ketiga. nggak mau mundur ya dipecat. Gitu. Ya itu yang ketiga. Terus yang keempat ini soal sosial media. Saya pikir ini penting Bang Ahmad Khosinuddin karena mohon maaf ya, harapan kita kecil ketika kita berharap kepada pemerintahan secara utuh ya. Bagaimana kita mengharapkan pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya. Kecuali rakyat ini benar-benar mengambil tindakannya sendiri ya, yang tidak melanggar undang-undang tentunya. Misalnya melakukan aksi, bersuara lah Pak ya. Bersuara atau juga melakukan gugatan seperti yang dilakukan oleh Bang Ahmad Khosinuddin dan kawan-kawan ya. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini kan dalam rangka untuk melengkapi bukti-bukti yang ada di pengadilan ya. Mitigasi lapangan yang kita lakukan hari ini. Jadi itu berikutnya teman-teman semua. Jadi konten kreator yang lain saya pikir ya bukan hanya kita ya. Ada Bang Said Didu, ada Bang Edi Mulyadi, ada TikToker itu Mahesa. Kemudian ada teman-teman yang lain ataupun masyarakat yang ingin kemudian membantu saudaranya, itu saya pikir sangat penting sekali hari ini untuk speak up. Jangan diem. Karena kalau semakin lama ini dibiarkan, ini lama-lama rata ini Bang Ahmad Khosinuddin. Ini baru pagar laut saja ini sudah diprank. Ini lama-lama tadi saya dengar ada salah satu kesaksian warga itu sebelah sana itu sudah diuruk. Sudah jadi daratan. Dan kita lihat tadi sendiri, kita lihat sendirilah. Bagaimana sudah terjadi daratan di sana. Nah, ini kalau kita biarkan lama-lama ini benar-benar menjadi seperti yang dikatakan oleh Bang Said Didu, adanya negara dalam negara. Apalagi tadi juga kita lihat seperti yang disampaikan Bang Ahmad Khosinuddin, bayangkan ya, harga tanah kafling, belum dibangun tanah ini. Baru kafling tanahnya ini, per meter persegi itu 29 juta. Siapa yang bisa beli 29 juta masyarakat sini, bayangkan. Semeter 29 juta. Kalau kita bilang 10 meter aja sudah 290 juta Bang Ahmad Khosinuddin. Itu 10 meter loh. 10 meter tuh berapa sih 10 meter? Nah, makanya tidak heran tadi kita lihat di sana, tadi kita ketemu dengan salah satu orang yang konon menurut Bang Hambali itu orang bukan dari Indonesia tapi dari Singapura tadi yang ingin investasi di negeri kita, Bang Ahmad Khosinuddin. Ini kalau dibiarkan terus, ini yang punya ini bukan orang kita, Bang Ahmad Khosinuddin. Orang Singapura, orang Cina, orang Hong Kong. Dan apalagi kalau kita masuk ke dalam tadi sudah ada security. Yang barang tentu security itu tidak sembarangan orang bisa masuk. Kebetulan saja kita tadi ada yang kenal di situ sehingga kita bisa diperkenankan masuk. Tidak semuanya masyarakat bisa masuk ke sana, Bang Ahmad Khosinuddin. Dan ini menurut saya ini sudah isunya bukan soal ansih, soal perampasan tanah, soal
perampasan laut. Ini sudah kedaulatan negara. Bagaimana ada entitas tertentu, kita tidak bicara ini Cina, ini bukan Cina ya. Entitas PIK 2 lah katakanlah Ini begitu ya. entitas PIK 2 katakanlah. Bisa kemudian menguasai seenak jidatnya sendiri, menjual untuk kalangan-kalangan tertentu, dan kita tidak bisa sembarangan masuk ke dalamnya. Walaupun tadi di sana kita lihat ya, ada iklan, ada masjid. Tapi masjidnya Masjid Agung belum ada sih, Masjid cuma Agung iklannya belum doang. ada. Kemudian ada apa namanya? Gereja. Ada gereja yang kemudian plangnya gede banget, walaupun itu belum ada ya teman-teman saya. Dan saya pikir itu ada pun setelah diviralkan kemarin ya oleh Bang Ahmad Khazainuddin dan kawan-kawan, bagaimana perampasan di sana tidak ada masjid. Nah, yang berikutnya yang lebih penting, yang terakhir ini ya, saya pikir ini harus serius. Tadi seperti yang dia sampaikan oleh Bang Ahmad Khazainuddin, konon di tahun 2026 ini tidak masuk dalam list apa Bang? RPJMN. Jadi tidak menjadi daftar PSN di eranya Prabowo. Tapi meskipun ini tidak masuk ke daftar, faktanya kita lihat sekarang masih terus berjalan nih Pak Prabowo. Dan masyarakat di sini ini ada yang kemudian diadu domba nih. Ini saya pikir adu domba namanya. Sebagian masyarakat dihargai berapa 3 juta per meter untuk relokasi rumahnya ya. Nah, ini ada yang 300.000 per meter. Nah, ini kan adu domba namanya. Sesama kita diadu domba, sesama anak bangsa diadu domba. Dan ini harus negara yang bisa menyelesaikan ini. Dan saya pikir ini adalah waktu yang tepat bagi Pak Prabowo Subianto untuk membuktikan kata-katanya yang tidak omon-omon itu. Bagaimana jiwa patriotismenya Pak Prabowo sebagai mantan Danjen Kopassus ya, yang tentu sudah ada nasionalisme di sana, ditetapkan di sana. Dan ini hari ini kita lihat nasionalisme sedang diopok-opok di negeri ini. Nah, maka untuk itu yang terakhir, harus kemudian proyek ini segera dihentikan. Dan yang berkaitan dengan hukum, misalnya pemagaran laut, ini kan kaitannya dengan hukum, ini pelanggaran hukum, segera ditangkap. Penggusuran tanah, perampasan tanah, ini segera ditangkap. Kalau ini tidak ditangkap, apalagi cuman Arsin doang, dan inisial T yang kuat dugaan itu adalah Tarsin, yang awal-awalnya berkoar-koar, hanya 2 orang itu saja, itu Masya Allah. Kita ini kayak orang bodoh semua gitu loh. Orang Indonesia ini dianggap orang blow on semua oleh pemerintahan kita ini. Dianggap kita ini orang nggak ngerti gitu. Padahal kita tahu, kita tinggal datang aja ke situ, kita tahu ini siapa di balik ini semua. Kita tinggal tunjuk hidung gitu loh. Apakah orang DPR ini blow on semua? Saya pikir enggak. Apakah aparat kepolisian itu nggak ngerti? Saya pikir enggak juga. Ini sudah kejahatan yang telanjang di depan mata. Kok bisa dibiarkan begitu saja? Nah, itu mungkin yang terakhir pandangan dari saya, Bung Ahmad Khazainuddin, dan saya pikir saya pesankan kepada teman-teman yang lain, khususnya aktivis media sosial ya, citizen jurnalisme. Jadi seorang jurnalis itu tidak melulu dia harus punya pers ya. Walaupun saya ini punya pers ya, namanya SNN, Satu Indonesia News Network, dan bisa dilihat di sana tulis-tulisannya, websitenya ada dan resmi. Tapi boleh juga masyarakat mengupload selama itu fakta, bukan prank seperti apa yang disampaikan oleh Sakti Wahyu Trenggono. Oke, baik, terima kasih Bang Ahmad Khazainuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami sudah sampaikan ke rapat dengar pendapat DPR RI Komisi 2 bagaimana bukan hanya Sakti Wahyu Trenggono ya, bagaimana juga Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid juga ngeprank ngeprank masyarakat seolah-olah pejabatnya sudah diberi sanksi tegas dan diturunkan dari jabatannya, padahal salah satu pejabatnya justru sudah pensiun yang berinisial JS. JS itu kan mantan Kantah Kabupaten Tangerang, udah pensiun. Lalu
diberi sanksi tegas apa orang Orang sudah pensiun. pensiun gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada fakta bahwa kezaliman itu bukan hanya yang tanahnya dirampas secara paksa. Kenapa kami selalu konsisten menyebut merampas? Karena tidak ada keridoan gitu loh. Siapa yang ridho tanah diambil paksa kemudian diberi pengganti rugi cuma 50.000, ada yang 30.000 gitu. Ternyata bukan hanya tanah, ini rumah pun mau dipaksa direlokasi. Modusnya juga dipaksa dengan intimidasi. Nah, ini ada contohnya dari Kampung Muara. Kampung Muara itu desanya apa? Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Ini ada 2 orang yang datang yang ingin curhatlah kepada pemerintah, curhat kepada Presiden Prabowo. Ya, maksudnya begini, bolehlah Pak Prabowo itu joget-joget di hadapan publik, berkomitmen akan ini itu, tapi fakta yang ditunggu oleh masyarakat adalah hadirnya negara untuk memberikan keadilan. Jangan hanya hadirnya negara cuman absen habis itu ditinggalkan. Ini kan pada kasus pagar laut ini kan negara hanya absen habis itu ditinggal. Nah, sekarang rakyat harus bertempur lagi nih dengan oligarki jahat perampas tanah rakyat. Pertama diperkenalkan dirinya dulu, kemudian ceritakan apa yang terjadi begitu. Ya, sambil pegang agak dikit. Nah, pegang dikit. Ya. Kamera mungkin bisa di-shoot. Ya, agak dipegang juga nggak apa-apa biar suaranya jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madin. Madin, ya. Kenceng aja nggak apa-apa suaranya. Iya. Dari Agak deketin. Nah, Jadi bangunan yang RT 1617 itu harganya normal. berapa normal? 3.275.000. Nah, itu Kampung Muara juga. Para satu batian ngukurnya sama, hari lain sama. Satu hamparan lah Iya, ya, satu ya. hamparan lah, begini kayak begini dah nih. Hamparan. Di RT 19 ada juga berapa rumah tuh yang diambil? 5. Nah, Harganya bagus juga 3 juta. 3.275. Sekarang tinggal RT 18 19 harganya 300. 300.000. Iya. Jadi dari 3 juta yang ini dipaksa 300. 300 sekarang mau pindah kemana? Masyarakat. Boro-boro bakal pindah, yang ada gak habis. Ngebangun ya nombok. Sekarang apa-apa mahal. Apa-apa mahal kita. Dari desa bagaimana mereka tanggapannya? Dari Desa aparat nggak desa ada. gimana? Nggak ada. Jadi sekarang kalau desa, kalau orang mau, gue cairin dah. Ayo dikulik. Kadang-kadang malam ambil. Yang mau dipanggil malam. Oh, dipretelin satu-satu Iya, ya, copotin satu-satu ya. copotin satu-satu. Kemarin udah pada itu. Kalau mau gue cairin, nggak mau udah enak amat. Siapa nama kepala desanya, Pak? Haji Sari. Saripudin ya. Ya kata saya, atuh tinggal 2 RT lagi di desa Lemonya ya bagus. Di Lemo juga harganya bagus. Bagus satu batis cuman. Maksudnya bukan harga tanah ya, harga bangunan yang direlokasi gitu Ya, bagus 3 Itu juta. disediakan tempat baru nggak oleh mereka? Ada di Lemo depan desa. Oh, suruh ke sana Iya, gitu. pindah. Cuman suratnya tahu dah, lama dah. Sampai surat. hari ini sih katanya belum turun suratnya. Iya, lama lah pastinya begitu, Bang. Kalau yang namanya satu amparan Batian Lemo Muara kan sama. Kenapa bisa beda? PT-nya sama, ininya sama, Proyeknya juga proyek sama. sama. Nah, bisa beda. Berarti ada main lah ke situ ayo udah. Kemarin rapat di kecamatan mana nggak begitu juga di kecamatan nggak Nggak ada putusan juga. nggak ada, masih segitu-gitu juga. Luraga nggak bisa ngomong, gitu-gitu juga. Makanya warga mah bukan nggak mau, kalau harganya setuju ya siap. Kalau harganya 3 juta, kalau nggak 3 juta janganlah, bertahan udah. Ada berapa kakak, Pak, yang ada di sini? Ada berapa? Kalau yang belum direlokasi 120. 120. Nah, itu soal kondisi, Pak. Kan kayak kemarin saya dengar, Masuk nggak suaranya? Kenapa? yang saya dengar kemarin kalau lagi rob banjir ya, Pak. Iya betul banjir. Banjir. Itu kenapa bisa banjir? Ya habis Karena kepegat. kalinya diuruk. Diuruk. Bahkan sampai sekarang masih diuruk kali. Oh, sungai diuruk juga. Begitu. Kan kemarin saya stopin bekoknya. Kemarin agak di ituin aja, barang sekarang bikin itu diuruk terus, bikin parah aja. Kali sekarang mau di ituin lain lah, belum hari kali. Berarti jalanan nggak diituin mau dipegat. Kali. Oh, diisolasi gitu Iya. ya. Diisolir gitu. Tadi jalan lurus, sekarang jalan bengkok, mau tuh nggak dikasih sekarang masyarakat. Belum dibayar kali udah bayar kali. Jangan semenang-menang dia. Makanya warga mah cuman nggak itu harganya
3 juta udah. Jangan kebayang, ini 300 bakal apa, cukup dari mana orang berumah yang ada. Ini namanya gusuran mah, satu dapatnya 2, masa gusuran yang ada habis. Contohnya udah ada yang di ujung, ada yang punya rumah, habis. Sekarang mau pindah pakai duit, angkut-angkutan perabotan, harganya nggak sesuai mah yang ada. Atau 2025 sekarang harga 300 nggak ada. Apa-apa mahal bang. Mahal. Ya sebenarnya nggak mau neko-neko karena udah ada contoh 3 juta samain gitu. Iya, Ya. begitu harga mah nggak ada cerita nggak mau diitin, yang penting harga sama, udah siap. Hati ini mau bertahan aja kokoh. Dipanggil ke kecamatan desa berapa kali? 3 kali, segitu juga. Dipanggil pengembang begitu juga Pak Haji Eman. Haji Eman masih itu juga 300 juga orang PT-nya. Naik lagi 200 jadi gope Gope. 500. Karena kemarin ada yang ditambahin 20 juta, katanya sih apaan Uang 20 juta? kerohiman. Uang Masa kerohiman. tanah pribadi dikasih uang kerohiman? Emang tanah penggarap? Karena Yang kan punya itu rumah. hak milik tanahnya. SHM semua ya? Enggak, jadi enggak ada SHM. Demam, Ada masih aktif. AJB, Giri. ada Giri. Oh, iya, iya. Itu kan milik. Karena belum ditingkatin Iya, aja Belum ya. ditingkatin. Orang kemarin ada yang cair mau ditambahin 20 juta, katanya apaan Ada kalau bacanya tulisannya uang kerohiman. Rohiman nggak ngakui hak kita berarti ya. Iya. Soalnya kita di situ orang terlantar ya. Iya. Terus ya udah kamu pergi aja nih kasih ke Rohiman gitu. Orang tanah kita kok. Itu rata-rata udah berapa lama tinggal di situ warga? Waduh, dari kecil. Dari masih belum lah. Masih Kecil orok. itu. Udah turun temurun lah Iya, ya. udah di situ. Masa yang lain segitu kita ke belakangan lagi. Banyak kan orang-orang dia. Orang-orang dia yang tadinya bekas ngedukung. Oh. Masih keluarganya masih banyak gitu. Di RT 19 18. Sekarang yang orang-orang dia mah belum cerita digusur, tanah udah dapat pinggir jalan. Oh, udah dicariin tanah dia? Iya. Tinggal yang Jadi memang dipecah belah ya di tengah Waduh, masyarakat ya. Ada betul. yang diangkat ya, Iya, iya. dikasih fasilitas, iya. mayoritasnya diinjak. Orang kemarin di keluarga dia ya atas bawah 2,5. Oh, di atas juga dihitung. Iya. Itu, Tinggal kan ada 2,5 yang jualan. double. Iya, iya. Masa kita 300, keluarganya 2,5 atas bawah, dibayarnya dicepolin. Aduh, cicil, iya. Kata saya, wah ini udah ketahuan dah bermainnya udah ini mah. Harapannya kepada pemerintah seperti apa ini? Ya minta tolong lah kalau bisa mah, tolong diituin. Dijembatani lah Iya, ya. dijebatin. Karena lemah Jadi kita kalau nego lemah. sendiri ya. Lemah udah nggak bisa. Orang kepala desanya udah diinjak, udah nggak bisa berkutik, nggak bakal gua ngebelain masyarakat. Yang ada mau gue injak kalian. Iya. Udah ketahuan masyarakat bakal ditulung-tulungin. Tapi kalau giliran butuh dicariin. Udah begini mah kakak. Makanya. Maka kepala desa sekarang udah nggak ada ceritanya, udah orang bener, orang itu semua udah. Iya, iya. Namanya daerah pesisir mah. Udah nggak bakal nulungin masyarakat, nggak ada. Yang ada injak. Kalau dia nulungin mah ngapain dia? Melawan masyarakat. Tuh kemarin di desa, saya jangan disamain kayak di Kohot. Bangunan 300 gope, nggak ada. Kalau di Muara mah lain. Jangan apa jelek keturunan cucu saya. Kata dia begitu, tiba-tiba sekarang 300 dia mah ya. Dia juga ngomong, jangan apa jelek keturunan saya. Waktu itu kan direkam nggak dikasih di desa, jangan direkam. Nggak ada 300, nggak ada gope, kata dia. Yang disamain desa Muara mah orang suratnya asli, kata dia. Hak milik ini mah namanya, kalau di Kohot mah katanya sebagian garapan dah tanah PT, kata dia. Dia juga ngomong sekarang 300. Aduh, kata saya, waduh nggak habis pikir. Ngukurnya sama, hari sama, tiba-tiba 300. Tadinya kalau 300 mah kita ngebangun. Kan Pak Haji Eman udah yang tanah kosong suruh bangun. Beresin. Kalau kemarin kan dibilang kalau 300 mah pas, saya nggak bangun. Bangunan ngapain saya bangun? Yang ada kerugi. Yang pinjem Yang pinjem. dibelain. Kan warga mah Yang nyuruh siapa itu? Suruh ngebangun. tadi kan Haji Eman waktu itu. Dan yang tanah-tanah Oh. kosong Yang tanah kosong jadinya yang belum dibangun nih belum lahan dibangun, kosong. dibangun lagi. Nyuruhnya dari Biar dapat ganti rugi gede gitu. Iya. Orang PT, orang PT juga itu Haji Eman. Kan sekarang kan Haji Eman yang itu sama siapa itu. PT-nya apa? Sedayu atau pakai kukuh gitu? Enggak tahu dong. Pokoknya punya pik 2 gitu. Dua Ada ya. dua sih, bangunan. Tapi yang jelas mah dari kuku
PT-nya mau PP Kuku Bima kali ya. Kuku Mandiri Lestari. Iya. Bukan Kuku Bima. Iya. Kuku Bima betua. Iya. Kuku Mandiri. Udah. Ya, ada tambahan? Udah enggak usah. Baik. Hadirnya negara itu adalah untuk memberikan pelayanan sekaligus perlindungan kepada rakyatnya. Di proyek PIK 2 ini, Pak Prabowo Subianto, mohon maaf, dengan sangat terpaksa, saya ingin katakan kepada Pak Prabowo, negara tidak hadir. Memang benar, negara sempat hadir sebentar saja. Hanya ketika masyarakat ramai membincangkan pagar laut dan sertifikat laut. Ibaratnya, negara hanya setor muka, absen sebentar, habis itu berpaling badan, dan meninggalkan rakyatnya sendirian untuk berjuang melawan kezoliman proyek punya PIK 2, punya Aguan dan Antoni Salim ini. Karena itu saya kira saya juga kawan-kawan dan masyarakat di sini tentu menginginkan negara hadir dengan cara apa? Memediasi dan menyelesaikan masalah ini. Makanya dalam gugatan kami yang kami harapkan dalam tuntutan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah yang pertama, proyek ini baik PSN-nya maupun di luar PSN-nya, proyek PIK 2 ini dihentikan. Karena ada peran negara, maka negara harus selalu segera melakukan audit. Diaudit, dipisahkan mana yang belum dibayar, mana yang sudah dibayar, mana yang tidak masuk wilayah PSN, mana yang mereka tidak mau dikembalikan, mana yang harganya tidak cocok, renegosiasi ulang, mana yang itu memang belum dibayar dan itu diambil secara paksa pidana, diproses hukum. Dan kami sudah menyampaikan di rapat dengan pendapat DPR RI, apa yang terjadi hari ini, ternyata para mafia tanah yang mencari proyek-proyek dengan merampas tanah rakyat ini justru dilayani oleh kebijakan negara melalui PP nomor 18 tahun 2021. Karena itu jika Presiden Prabowo Subianto serius ingin bertindak melindungi dan melayani rakyat, pertama tentu saja melakukan audit, dan yang kedua membatalkan PP 18 2021, karena dengan dasar PP itulah proses perampasan tanah di negeri ini terjadi secara sistematis, struktural, masif dan brutal. Demikian kami report dari Desa Tanjung Pasir, tepatnya di pantai Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.